Dia sudah mau eksekusi, mau bunuh diri, sudah ambil keputusan luar biasa sudah. Tetapi dia buka talinya. Boleh jadi ada orang yang perlu. Pagi-pagi begini datang ke rumah, kenapa? Ya, subhanallah. Jangan dikira masalah tauhid itu bukan Anda baik di dunia atau tidak baik. Kebaikan yang murni betul-betul baik itu baik dengan penciptamu, berbudi dengan penciptamu. Betapapun kamu berbudi kepada seluruh umat manusia, kamu tidak mengesahkannya, kamu khianat. Apakah ada yang pernah peduli sama kamu dan tetap peduli kepada kamu seperti dia? Apakah ada yang berbuat baik kepada kamu seperti dia yang Maha Esa? Bukan main-main itu. Betapapun kelihatannya manusia itu adil, kalau betul-betul adil, dia tidak mungkin mensekutukan Allah. Sikap yang betul-betul tidak adil. Kau samakan Maha Pencipta dengan hamba-hamba yang kau kagumi. Betapapun kamu kagum kepadanya, dia sekedar hamba yang diberikan kepada kamu. Maka tidak mungkin betapapun orang yang kita lihat itu sangat adil, sangat baik, pemimpin sekalipun itu mahal, pemimpin yang adil itu mahal sekali, tetap dinilai tidak adil. Maka inna syirka la zulmun azim. Kemusyrikan itu adalah kezaliman yang luar biasa, dahsyat besarnya itu. Ini pernyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ini turun, tetapi karena dia agak terlambat, ya kita maklum ya, turun dari itu tempat mau menggantungkan diri, turun tangga, buka pintu. Sempat dia melihat ada anak sudah jauh jalannya. Naik lagi dia, subhanallah, naik lagi ke tiang gantungan tersebut atau ke bangku untuk menggantungkan diri. Tiba-tiba ada ketukan lagi. Ini anak berkata, dia sudah bagi semua, tinggal satu lagi. Sayang ini anak mengatakan sayang. Dia tertarik kepada rumah itu juga. Subhanallah, dia datang, dia ketuk lagi cukup lama. Dia berkata dalam hatinya, pulang aja sudah. Ini untuk saya saja ini, satu amplop ini. Tapi jangan, dia katakan, jangan, ini baik, ini penting. Itu surat cinta. Apalagi dia pada saat itu sempat membaca surat cinta, cinta Allah kepada hambanya. Jangan katanya. Dia ketuk lagi, dia sabar, ketuk, tak apa-apa. Mudah-mudahan terbuka juga pintu ini. Ibu itu turun. Begitu dia buka itu pintu, ibu ini, kesan ibu ini, Allah selamatkan dia sudah itu. Saya melihat wajah anak, luar biasa itu anak. Begitu saya melihat wajahnya, saya senang sekali. Saya ingat anak saya dulu waktu masih kecil dulu gimana. Ini persis luar biasa ini anak. Dia bilang, selamat pagi Bu, salam sejahtera untuk kamu Bu. Ya, saya minta maaf saya mengganggu. Saya memberikan kepada ibu surat penting sekali. Jadi saya tidak mampu tidak menyampaikannya kepada ibu, tidak mampu. Ini Bu ya, baik anak, terima kasih banyak ya. Langsung dia baca itu surat. Ibu itu menangis. Ya. Ketika membaca surat dari Allah SWT kepada hambanya, supaya kita sadar dan tahu di Al-Quran itu ayat tentang hukum itu hanya 200-300 sampai. Jadi kebanyakan surat ayat itu ngomong soal apa? Hubungan khusus spesial antara Allah dengan masing-masing hambanya. Yang kita walaupun sudah membacanya, kita beriman iman yang kuat, tapi kita tidak pernah betul-betul memanfaatkannya. Boleh jadi sampai kita meninggal dunia.
betapa banyak ulama-ulama berkata sama Allah, ya Allah, kalau Engkau izinkan di antara hamba-Mu untuk membaca Al-Quran sesudah dia meninggal dunia, saya mendaftar ya Allah. Saya ingin membaca Al-Quran ini sesudah saya meninggal dunia. Di sana tidak ada kesibukan ya Allah, tidak ada tanggung jawab di sana. Saya sangat suka kepada Al-Quran ini ya Allah. Tetapi keadaan hidup duniawi ini tidak membuat saya memberikan perhatian yang cukup. Saya menikmatinya ya Allah. Izinkan saya ya Allah, kalau Engkau memang membolehkan di antara hamba-Mu boleh mengaji sesudah dia wafat, saya mengharapkan dengan segala kepenuhan hati untuk masuk dalam kalangan itu. Itu betul, saya rasa semua bapak-bapak pernah mengalami demikian itu. Ketika tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itulah yang terjadi bagi ibu itu. Dan tidak Tuhan yang menciptakan saya tidak akan melakukan perbuatan dosa itu. Seakan-akan saya merenggut nyawaku lemparkan kepadamu. Nih ambil, aku tidak mau ini. Tidak bisa aku lakukan itu ya Allah. Tidak bisa. Ya. Ibu ini, karena dia baca ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang itu, ini betul-betul surat dari Allah yang ditujukan kepadaku. Aku akan hidup. Aku akan hidup sampai Allah berkenan saya kembali kepada-Nya. 2 pekan kemudian, atau 1 pekan lebih kemudian, ibu itu masuk ikut sholat subuh berjamaah. Karena memang itu ada alamatnya masjid. Ya, Baitullah ya. Ini datang dia ke situ. Sempat dia mempelajari Islam dengan cepat ya. Cepat dia masuk. Habis masuk dia minta berbicara. Dialah yang mengisahkan kembali tentang kehadiran bocah ini. Dia bilang saya berharap anak saya itu ada di sini. Itu anak saya, biji mata saya itu, jantung dan hati saya itu anak. Dia bawa surat yang paling berharga dalam hidup ini kepadaku. Allah mengingatkan dia bawa itu surat kepadaku. Saya menjadi seorang muslimah karena saya tahu itu adalah bagian daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini keputusasaan yang sempat ditangani kembali. Dia selamat hidup. Tidak dikatakan sampai kapan beliau itu hidup, tapi beliau hidup sebagai seorang muslimah. Ini dalam kehidupan duniawi, dan betapa banyak orang yang hampir seperti itu. Ya kasihan kalau tidak cepat-cepat tertolong. Tentu saya rasa setiap dari kita memiliki perasaan demikian. Sebab pembawaan kita manusia, apalagi didikan Islam, kita mencintai seluruh makhluk Allah SWT, khususnya umat manusia. Sekarang kita bicara tentang dimensi keputusasaan saat seseorang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Saya bawa beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Fir'aun. Yang pernah mendengarkan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala dari nabinya Musa dan Harun alaihi wassalam. Fir'aun itu dia mati di saat dia melakukan suatu sikap kezaliman luar biasa, sikap aniaya yang luar biasa.
Berapa kali Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dia dan menyelamatkan kaumnya dari kalangan orang-orang Mesir. Itu terjadi goncangan-goncangan kehidupan, malapetaka yang Allah berikan kepada orang Mesir bersama Fir'aun. Mereka itu hidup sejahtera, ya. Kerajaan yang kaya pada saat itu, yang walaupun juga memperlakukan rakyatnya secara tidak adil. Ada sekian banyak rakyatnya pun itu mereka pinggirkan karena berbeda agama. Ya, berapa kali disebutkan dalam Al-Quran ada 7 kali, termasuk mukjizat soalnya. Ada 9 mukjizat yang diberikan kepada Musa alaihissalam. Tapi mukjizat yang paling terkenal itu adalah tongkatnya itu. Tapi ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan malapetaka kepada Fir'aun dan rakyatnya. Akhirnya dia memanggil Musa, panggil Musa datang. Wahai Musa, berdoalah kamu kepada Tuhanmu. Berdoalah supaya Tuhan kamu itu mengangkat malapetaka ini dari kami. Saya berjanji, jika itu terjadi, saya akan menyatakan iman kepadanya. Iman kepada Nabi Adam. Tetapi setiap itu terjadi, setiap Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Musa untuk ke Fir'aun dan rakyatnya itu yang dari kalangan orang-orang Mesir, setiap kali dia mendapatkan kelapangan langsung lupa. Dia tidak pernah berubah, tetap permusuhannya kepada Musa. Dia mengatakan ini kemampuan kamu menyihir segala macam, sihir melulu. Nah, kalau memang ini sihir, kenapa kamu tidak tersihir? Kalau saya sihir orang-orang yang beriman, kenapa kamu belum datang bagiannya? Apa jadi tumpul sihir saja? Itu manusia berpikir dong secara logis, ya. Demikian. Tetapi nanti ketika dia minta tolong, Musa ada lagi begini, tolong. Kenapa Musa sabar dan tetap memenuhinya? Karena kasihan umat manusia. Tidak mau umat manusia ini mati di dalam kekafiran, mati dalam kemusyrikan. Itu sifat para nabi-nabi yang kita kagumi dan kita perintahkan untuk mengikuti jejak mereka. Bukan tidak. Semua itu kisah dalam Al-Quran, bukan dongeng, bukan untuk selingan dalam hidup, bukan, itu pelajaran. Sampai sekian kali. Bahkan Musa pernah berkata kepada Fir'aun, berkata kepadanya, aku ini Rasul, utusan Tuhan kamu. Bukan kata Tuhan aku, enggak, Tuhan kamu yang berpesan kepada kamu, ya, jangan melakukan kezaliman kepada rakyatmu, bersikap adil kepada semua rakyatmu. Dan Allah perintahkan aku untuk menyampaikan kepada engkau. Engkaulah yang harus mempersiapkan tugasmu. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala masih ngomong sama Fir'aun. Karena dia yang memiliki kekuasaan kepada Fir'aun. Dia yang menggerakkan sebagai manusia memilih dia. Luar biasa. Kalau orang baca itu ayat, dia tahu, raja-raja yang zalim itu yang memiliki kekuasaan kepada dia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Musa berkata begitu. Ya, kau persiapkan Bani Israel dan persiapkan aku juga dengan segala fasilitas yang kau miliki agar saya bisa berangkat menuju ke Palestina. Karena saya mendapat tugas di sana, membangun masyarakat di sana. Jadi belasan tahun itu Musa hidup bersamanya untuk membujuk belasan tahun. Jadi dia Musa itu seakan misinya itu dua. Yang satu menyadarkan Fir'aun, yang kedua membangun masyarakat yang religius yang memiliki tatanan spesial dengan Taurat. Taurat itu buku undang-undang. Kata-kata Taurat itu buku undang-undang pelaksanaan pembangunan suatu negara. Itu Taurat. Turunnya kapan? Ketika Musa alaihissalam sudah berangkat. Bisa akan tugasnya yang terbesar itu di sana. Tetapi karena memang dia
harus kembali ke Mesir, karena di sanalah Bani Israel yang dipintakan oleh Allah, bawa Bani Israel ini, ya, yang sebetulnya sekian banyak anak keturunan Ibrahim alaihissalam, dan bukan saja semua mereka, tapi pengikut-pengikut mereka juga menyebut diri mereka Bani Israel. Itu penyebutan manusiawi, ya. Hakikat mereka berbeda-beda. Ada yang betul-betul anak cucu Ibrahim, ada yang tidak. Itu tugasnya Musa alaihissalam. Nah, sampai tiba saatnya, setelah dia itu Fir'aun itu berkali-kali khianat terhadap janjinya, nanti kalau Tuhan kamu itu sudah menurunkan rahmat, menyelamatkan kami dari malapetaka ini, saya beriman kepada ini, diulang berkali-kali. Sampai terakhir Allah perintahkan Musa berangkat sendiri. Sudah, dan dia bisa menyiapkan untuk, subhanallah, Musa itu kan punya tongkat. Kenapa nak pukul tongkat ada kapal? Pukulnya, bukan itu masalahnya. Bukan untuk di tongkat ini mukjizat, bukan untuk mainan begitu, bukan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, tidak ada yang mustahil. Supaya kita mengerti Al-Quran apalagi dahsyat mukjizatnya. Ini bukan untuk kita takut-takuti orang, bukan untuk kita menunjukkan kita berkuasa, bukan. Untuk dakwah, untuk dibacakan kepada umat manusia. Itu hak mereka untuk mendengar. Kita berkewajiban membujuk, mendekati mereka dengan segala cara yang membuat kita cinta kepada mereka. Kita membawa sesuatu dari Allah. Tidak mungkin kita tidak cinta untuk menyampaikannya. Kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada wahyunya. Allah yang perintahkan kita itu, selamatkan saudara kamu. Itu haknya dia untuk mendengar. Kenapa bukan Allah saja yang mau memberikan hidayah mereka semua? Kok nggak pakai urusan begitu-begitu? Ya Allah kalau mau begitu terjadi. Apa jadikan kita semuanya malaikat? Emang sulit bagi Allah? Bukan. Itulah dia kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berangkatlah Musa secara singkat membawa. Berangkat, berjalan ratusan kilo, mau menyeberang Laut Merah. Subhanallah, bukan Laut Tengah, ya. Bukan Laut Tengah. Laut Tengah itu lebih dekat. Allah bilang nak berangkat Laut Merah. Kenapa? Subhanallah, supaya kalau Fir'aun muncul tiba-tiba kemurkaannya, kemarahannya, dia sulit mengejar kalian, karena dia akan membayangkan kamu akan ambil arah ke Laut Tengah, karena lebih dekat. Allah bilang enggak, tempuh menuju ke Laut Merah. Jauh itu. Musa hanya menerima ketentuan, dia berangkat. Maka Fir'aun itu ketika mengejar mereka itu memakan waktu sekian lama, karena tertipu. Dia berangkat ke kiri, rupanya mereka belok ke kanan menuju. Bayangkan itu. Jadi Musa sebagai umatnya ini lari kayak orang ketakutan. Karena Allah perintahkan begitu untuk menunjukkan apa? Kita wajib menghormati hukum kausalitas. Padahal ada tongkat. Emangnya kita kira Musa katakan, oke, ya Allah kan saya ada tongkat. Tidak. Musa di sana dia bukan tongkat, bukan mukjizat. Mukjizat itu perbuatan Allah. Dia bersandar kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Musa tidak bertanya-tanya, kenapa yang jauh-jauh amat begitu ya Allah? Kan di sini kan lebih mudah hamba-Mu. Tidak berani dia tanya dan tidak pantas dia tanya. Di surah Nabi ikut ke arah yang lain. Tetapi subhanallah, Fir'aun berhasil mengejarnya. Ya, sampai itu dia melihat rombongannya Musa, dia jauh dia lihat, wah sudah bakal ketangkap semua. Mana mungkin mereka berenang? Fir'aun sudah dekat. Maka itu berkatalah Bani Israel, inna lamudrakun. Pasti kita ketangkap. Bukan ketangkap saja, mudrakun itu apa? Ketangkap, dikuasai, betul-betul dia akan dikuasa. Pasti jenderal luar biasa dengan tentara yang begitu banyak. Ya, inna lamudrakun.
Musa menyatakan, Inna ma'ya Rabbi, bersama aku Tuhanku. Saya yakin Dia yang akan memberikan pengarahan kepadaku bagaimana kita selamat. Kita selamat, tapi saya tidak tahu. Anda tahu kan, Bapak Ibu, apakah seorang yang beriman itu bersandar kepada segala kekayaannya, segala kekuasaannya, segala tentaranya? Tidak. Dia menghormati hukum kausalitas, kesadaran mutlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Musa alaihi salam. Ya, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, lakukan itu, pukulkanlah tongkatmu ke laut itu, maka terjadilah apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui. Terjadi kan? Subhanallah. Fir'aun, kalau memang Allah sudah menentukan pada saat itulah Allah menghukum dia. Padahal sekian kali ya, dia bohong, dia khianat kepada Musa, khianat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah selamatkan. Jadi makin kebingungan. Ya, ini juga dia bakal selamat juga gue. Ya, rupanya dia betul-betul baik di Tuhan. Jadi situ kita terjadi kebodohan yang luar biasa. Dia ikutkan, dia kejar. Subhanallah. Jadi hampir juga dia bisa tangkap mereka. Bagaimana Allah merubah lautan itu di daratan. Laut ini membangun dua dinding yang sangat tebal, menjulang tinggi. Ini bertentangan dengan sifat air. Tidak mungkin air begitu. Musa selamat. Musa pada saat itu karena sudah selamat, musuhnya kejar. Dia mengira apa? Dan ketika dia jalan itu, dia mau pukul, Allah dan jangan. Biarkan saja. Karena mereka semuanya akan ku tenggelamkan. Biarkan saja. Ya Musa tidak tahu bagaimana kamu menenggelamkannya. Tidak ada masalah sama sekali. Bukan dengan tongkat lagi, bukan. Ya. Tiba-tiba Allah perintahkan Musa pukul lagi sekali lagi. Air baru terjadi itu. Nah, di sini di surat Yunus ayat 90 sampai 92 saya bacakan Bapak-bapak. Allah berfirman, hatta idza adrakahul gharaq, sampai ketika al-gharaq itu apa Bapak-bapak? Apa? Penenggelaman atau tenggelam. Dan ketika penenggelaman terjadi, al-gharaq itu kan air. Air yang tiba-tiba menekan seseorang. Allah menyatakan hatta idza adrakahul gharaq. Kita tahu kata-kata adraka. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Allah bicara tentang lailatul qadr, ya. Kami telah menurunkannya, itu Al-Quran, di malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Allah bertanya kepada Rasulnya, tahu apa kamu wahai Rasulku, wahai hambaku? Ma adraka tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat dalam maknanya, sangat luas kandungannya, luar biasa. Kamu tidak tahu itu hambaku. Nah, di sini Allah menyatakan wa ma adra hatta idza adrakahul gharaq. Allah berkata kepada air, tenggelamkan dia dengan penenggelam yang spesial, khusus, yang orang tidak akan tahu bagaimana dia ditenggelamkan. Bayangkan, kita sering dapat informasi berita tentang orang mati tenggelam. Allah mengatakan ini beda. Supaya kita tahu Allah mau menunjukkan kekuasaannya, mendemonstrasikan kebesarannya kepada orang yang terus-menerus menunjukkan kesombongannya. Padahal Allah yang memberikan dia kerajaan, memberikan dia rezeki, memberikan dia wewenang. Karismanya dari mana? Karisma itu rezeki dari Allah.
Subhanallah. Makanya hatta idza adrakahul gharaq, sampai betul-betul dia tenggelam dengan penenggelaman yang kamu hamba-hambaku tidak tahu bagaimana penenggelaman itu. Qala, berkata Fir'aun. Ini sebetulnya Fir'aun sudah mati. Kalau ditenggelamkan dengan cara begitu, ya, secara pengetahuan manusiawi mengatakan mati sudah dia. Qala amantu annahu la ilaha illa alladhi annahu. Saya ingin menerjemahkan maksudnya. Dia berkata amantu. Fir'aun itu berkata aku telah beriman. Bukan akan beriman, amantu. Maksudnya apa? Saya Allah betul-betul beriman. Annahu ini bicara tentang sesuatu yang tidak diberitahukan sama kita. Sesuatu itu bagaimana? Annahu, bahwa ia ini apa? Ia ini keadaan. Allah ingin kita itu kesan kita bagaimana itu? Apa yang dilihat oleh Fir'aun? Annahu, terjadi sesuatu yang tidak terbayangkan oleh kalian. Annahu, dia berkata la ilaha illalladzi, tidak ada Tuhan yang patut disembah, ya, kecuali yang titik. Bicara tentang apa? Kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Dia melihat, jadi dia tidak berada di alam duniawi, di alam barzakh. Dan kita ketika sakaratul maut, apalagi kalau memang sudah mati, terbuka di hadapan kita sesuatu yang lain. Kita akan saksikan yang selama ini Allah bicarakan itu. Allah tidak berbicarakan secara terperinci sekali, karena tidak bisa diperincikan, karena tidak mampu manusia memahaminya. Dimensi Quranik demikian. Annahu la ilaha illalladzi, tidak ada Tuhan ya, yang patut dan berhak disembah kecuali Dia yang titik. Terus dia langsung singkatnya apa? Amanat bihi banu Israil, yang telah beriman kepadanya Musa, Harun dan seluruh Bani Israel. Ini ringkas supaya kita paham, ya. Kemudian apa? Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong orang-orang yang berislam kepada Allah, yang tunduk pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah seseorang mengenal Allah Subhanahu wa taala, terbuka di hadapannya sedemikian rupa, dia mengatakan aku muslim ya Allah. Tidak mungkin aku tidak muslim. Apa saja yang kau buat aku ridho. Apa saja yang kau mau aku mau. Ya Allah, apa yang kau cintai aku cinta. Itu muslim namanya. Wa ana minal muslimin. Jadi dia ketika berikrar imannya itu, maknanya seakan-akan itu lebih dalam daripada yang kita ucapkan. Kita ucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia mengucapkan apa? Aku beriman kepada Dia yang titik. Seakan-akan dia sudah mengaji Al-Quran 30 juz. Tidak bisa aku utarakan ya Allah. Beriman kepada Dia yang maha. Asma'ul husna semua muncul situ. Alladzi amanat bihi, itu Dia yang telah beriman, betul-betul beriman, yang namanya iman. Musa, Harun, Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku tergolong daripada orang-orang yang berislam kepada Allah dari Adam sampai kiamat. Bukan hebat Firaun, hebat, tetapi dia di alam barzakh. Semua orang jadi hebat. Hebat pengetahuannya, hebat penyaksiannya. Alam barzakh bukan kayak alam duniawi. Sedangkan iman itu buktikan dalam kehidupan duniawi.
gunakan akalmu, ya, gunakan wawasanmu, belajar betul-betul belajar. Ya, ada fitrahmu. Ya, kalau kau mungkin terlena, lupa karena nikmat-nikmat Allah yang terus-menerus diberikan kepadamu, sehingga hidupmu semuanya hanya memikirkan nikmat. Kau lupa memberi nikmat kepadamu. Ya, baca Al-Quran. Lihat Nabi SAW. Baca sejarahnya Nabi-Nabi itu. Demikian kira-kira maknanya itu. Ya. Oleh karena itu, apa komentar Allah? Apa ucapan malaikat? Wallahu a'lam. Seperti yang tertera di dalam Al-Quranul Karim pada ayat 91 surat Yunus. Al-ana sekarang di alam barzakh nyatakan iman sekarang. Kemudian Allah waqad asaita qablu, sedangkan betapa engkau telah durhaka dan durhaka sebelum ini. Kenapa baru sekarang? Kalau Allah yang ngomong, kenapa sekarang hambaku? Tidak mustahil yang ngomong langsung kepada dia itu Allah. Kenapa sekarang hambaku? Mesti dibilang hamba loh. Karena manusia itu di alam barzakh tidak dipanggil abid, semuanya ibad. Kata-kata ibad itu apa? Hamba-hambaku, kekasih-kekasihku. Yang diwali-wali Allah itu wa ibadur rahman, menggunakan kata-kata ibad. Allah ngomong begitu. Sekarang hambaku, selama ini kamu kemana ya? Kok tidak bisa menyaksikan aku, kenapa? Justru nikmat-nikmatku itu membuat kamu ingat bahwa ini tidak mungkin bisa datang kecuali sesuatu yang luar biasa. Subhanallah. Wa kunta minal mufsidin, dan kamu selama ini salah satu dari hamba-hambaku yang sangat melakukan pengerusakan di muka bumi. Minal mufsidin loh Bapak-bapak. Orang yang tidak beriman kepada hari akhirat, itu yang merusak dunia ini. Bandar-bandar narkoba yang tega membunuh umat manusia, memang dia tidak cinta sama siapapun, kepada dirinya sendiri. Tidak takut kepada siapapun. Semua kejahatan yang memborong semua tanah-tanah negeri kita ini, kemudian dia perlakukan tanah-tanah itu sedemikian rupa, kemudian menyebabkan banjir yang luar biasa. Itu siapa? Dan mufsidin, para pengerusak di muka bumi. Betapapun dia mengatakan saya muslim, saya beriman, atau saya macam-macam, tidak ada hubungannya itu. Allah katakan apa? Minal mufsidin, supaya kita paham kata-kata kafir. Kata-kata kafir itu apa? Jadi wal kafiruna humuz zalimun, di ayat Al-Qur'an yang lain. Kalau kamu tahu siapa orang-orang yang zalim, itu zalim di dunia ini, kafir dia. Bisa terbaca. Ayat ini kalau dibacakan kepada muslimin itu yang pernah sholat, pernah haji, baca supaya dia renungkan. Kalau dia membuat pengerusakan di muka bumi, bedanya apa sama Allah? Allah mengatakan apa? Wa kunta minal mufsidin. Kamu benar-benar, hei Fir'aun, salah satu dari kalangan para pembuat kerusakan di muka bumi. Kemudian Allah pada ayat berikutnya menyatakan, fal yawma nunajjika bi badanik. Dan hari ini Allah berkata kepada Fir'aun, kami selamatkan badanmu. Perhatikan, kami selamatkan badanmu supaya orang jangan sampai keliru. Selamat dia. Nunajjika, kami selamatkan betul-betul badanmu. Ditambah bi badanika. Kalau bahasa biasa nunajjika, ya, badanaka, tidak bi. Kami telah menyelamatkan kamu, tetapi apa? Dengan badanmu, bukan kamu seluruhnya.
ruh kamu mana? Ruh ini yang akan dituntut dari kemudian untuk memberikan pertanggung jawab, bukan badan. Bahkan badan itu di hari kemudian, anggota badan ini akan memohon kepada Allah, ya Allah, ini orang ini zalim sama saya. Dia menggunakan saya ini, anggota badan, untuk ngomong. Ya kaki, ya tangan, ya jantung, ya paru-paru, ya darah, kulit, daging. Berkata kepada Allah, kamu yang membuat dia kuat, ya Allah. Kau jadikan aku tentara-tentaranya, dan kau pindahkan aku patuh sama dia. Maka dalam Al-Quran di surat Yasin ayat 65 baca, di mana anggota-anggota tubuh itu, organ-organ tubuh itu berkata kepada Allah, kalau bukan karena perintah kamu, ya Allah, untuk patuh sama orang ini, saya tidak pernah patuh kepada dia. Tapi kami tidak berani, ya Allah, menyangkal ketentuanmu. Kami laksanakan itu dengan segala kepatuhan. Itu nanti organ-organ tubuh itu yang berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, "Fal-yawma nunajjika bi badanika." Hari ini ya, kami selamatkan kamu dengan badanmu saja. Litakuna liman khalaqaka ayat. Agar supaya badan kamu ini ya, menjadi pelajaran untuk umat manusia yang datang sesudah kamu. Allah selamatkan kan? Bisa lihat di mumi badannya. Nih ayat Al-Quran. Pada saat itu Rasulullah di Makkah sana atau di Madinah, dia tahu ada mumi. Dia tahu bakal di Mesir nanti akan dibangun museum Purwakala. Sana ada mumi. Cek. Ini mukjizat Al-Quran. Yang berbicara dengan Al-Quran itu Allah SWT. Dia diselamatkan. Badannya habis. Ya. Litakuna liman khalaqaka ayat. Agar supaya badan kamu ini menjadi tanda kebesaranku. Ya. Untuk orang-orang yang datang sesudah kamu. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Fir'aun, supaya kau tahu ya, itu aku. Aku akan mendatangkan segala bukti-bukti bahwa aku sayang sama hamba-Ku. Sedangkan aku tahu juga bahwa kebanyakan umat manusia itu tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaranku, tanda-tanda keesaanku dibuat oleh mereka lewat begitu saja, tidak ada yang peduli. Kemudian nanti akan datang hanya kemudian mengatakan, ya Allah, saya lupa, saya lengah. Ayat Al-Quran bicara begitu. Sampai kepada Fir'aun Allah menyatakan begitu. Dan Allah abadikan itu di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian bapak-bapak, ada orang-orang yang sempat menghina-hinakan seorang Rasul yang agung, seorang Rasul yang mulia sedemikian rupa, menista kehormatannya, kehormatan keluarganya, ya. Dituduh sebagai seorang pencoleng, pembohong besar, penyihir besar, dituduh ibunya sebagai seorang pelacur. Walaupun mereka mengakui bahwa Nabi itu dan ibunya dari keluarga yang sangat-sangat terhormat, yang berdasarkan kepada Ibrahim, yang berdasarkan kepada Ishak, dan seterusnya. Nabi yang sangat penyayang, sangat lembut. Ada golongan Bani Israel, golongan manusia yang menista kehormatannya. Tidak ada yang berbeda kehormatannya seperti Al-Quran. Tidak ada. Andaikan umatnya itu tahu, mereka akan dipanggil untuk mempelajari Al-Quran secara lebih objektif, lebih tenang dan damai. Tapi kebanyakan mereka sibuk dengan dunia. Pokoknya doktrin, ini yang kami terima. Pokoknya kami beragama. Kami tahu di sana ada akhirat. Tapi mereka tidak tahu persis mana wahyu
yang mereka dengar tentang akhirat? Mana? Tidak ada di dalam Al-Quranul Karim saja. Itu kenyataan. Oleh karena apa? Tidak ada yang terpanggil untuk membaca buku suci yang mereka klaim itu. Mana? Mana ada yang membaca ini betul? Itu yang terjadi dalam kehidupan. Ya. Jadi ada golongannya yang menista kehormatan Nabi itu. Dan ada golongannya yang mengkutus Nabi itu, mengkutus ibunya lebih daripada wajar, kewajaran. Menuhankan ibunya, bahwa Allah itu Tuhan yang mencipta alam semesta. Tetap tidak ada orang yang mengatakan yang menciptakan alam semesta itu Nabi itu, apalagi ibunya, apalagi Jibril. Tidak ada. Subhanallah. Boleh baca segala macam referensi. Ada enggak orang-orang tertentu yang mengklaim dirinya Tuhan, menyatakan kami yang menciptakan manusia, kami menciptakan alam semesta? Tidak ada. Buku apa yang berbicara tentang penciptaan alam semesta ini? Al-Quranul Karim. Dialah Allah yang berbicara di sana. Ya. Itu ada Nabi itu. Ya. Seorang Nabi yang mulia, yang suci, yang semua kita. Kalau ada bekas kaki yang dia pijak, kita cium tanah yang dia pijak. Karena kita cinta. Cinta memang membuat begitu. Membuat begitu sebagaimana kita cinta istri kita. Dulu kita mungkin punya tunangan, kita cinta tunangan kita. Mesti kita simpan masing-masing sapu tangannya, dicium. Apakah kita menuhankan sapu tangan itu? Siapa bilang? Itu pembawaan manusia dalam cinta. Bukan berarti lantas ya memusyrikkan dia, mengatakan dia itu adalah bagian daripada Tuhan yang Maha Esa, yang tidak memerlukan apapun dan siapapun. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa ada dua kelompok yang berlebihan. Yang pertama bukan lagi berlebihan, memang hancur berantakan ketika menistakan. Mereka sengaja menistakan kesucian karena mereka tidak mau dia yang jadi nabi. Dia mau yang jadi nabi siapa? Anak pamannya. Persis kayak Nabi Muhammad mengalami. Persis. Nah, tetapi Allah memilih dia. Nabi itu dilahirkan secara mukjizati. Allah mendemonstrasikan kekuasaannya ketika memunculkannya, melahirkannya dari wanita yang sangat-sangat suci, ya, dengan tanpa suami. Kemudian dia berbicara, dia masih kecil. Ketika dia berbicara, dia tidak mengatakan ibu saya suci. Tidak perlu diucapkan itu. Yang diucapkan ini Abdullah, aku hamba Allah. Subhanallah. Dia ucapkan ini Abdullah. Kita boleh baca ayatnya itu nanti. Kita mengaji betul. Sangat mengesankan. Ayat yang membuat kita sangat mencintai beliau. Alaihi salatu wassalam. Nah, itu Allah menyatakan dalam Al-Quran bahwa di surat An-Nisa ayat 159 Allah menyatakan wa im min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Allah menyatakan wa im min ahli kitab, min ahli kitabi, tidak ada seorang pun dari ahli kitab yang termasuk dalam salah satu golongan yang dua itu. Yang satu menistanya, mencacinya, menghinanya, menghancurkan kehormatannya, bahkan berupaya untuk membunuhnya. Dan yang satu yang mengkutus, yang menuhankannya, menjadikannya sekutu Allah Subhanahu wa taala. Dua ini Allah menyatakan yang begitu, dua ini tetap begitu dan tidak tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tobat sudah selamat dia. Allah menyatakan apa? Tidak ada satupun dari kedua golongan itu kecuali la yu'minanna bihi qabla mautihi. Apa? Pasti menyatakan iman kepada Nabi itu. Iman kepada kedudukannya yang murni.
tidak ternoda oleh keburukan apapun dan tidak patut dikultuskan sehingga jadi sekutu Allah. Setiap dari mereka yang meninggal dunia masih di dalam pemahaman begitu, Allah menyatakan apa? Mereka pasti menyatakan iman tentang Nabi itu apa adanya. Persis sebagaimana yang digariskan oleh Allah, ditentukan oleh Allah qabla mautihi. Tetapi dia berimannya itu kapan? Di waktu sakaratnya. Qabla mautihi, menjelang kematiannya. Qabla mautihi, ya. Qabla mautihi. Wa yaumul qiyamati yakunu alaihim syahida. Di hari kemudian Nabi itulah yang memberikan kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala yang begini-begini, ya Allah, orang yang saya cintai dan mereka menghina saya, mencaci saya. Sampai akhir hidup saya mereka memperlakukan begitu. Saya jadi saksi, ya Allah. Itu Allah tanya, apa kabarnya kamu dahulu ketika menyampaikan misiku kepada mereka. Dan ini, ya Allah, ini orang-orang baik. Tetapi dengan perjalanan waktu terjadi goncangan ke sana ke sini, dari fitnah. Ini orang-orang yang kita patut kasihani. Kenapa? Karena sebetulnya orang-orang baik. Tapi goncangan ketika wahyu-wahyu Allah itu hilang, dihilangkan oleh sebagian daripada mereka yang memanipulasi firman Allah itu. Anak keturunannya dikorban. Maka bagaimana kita baca pandangan Al-Masih alaihissalam, pandangan Nabi yang mulia dan suci itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim, dan ucapan yang sangat menyentuh. Ya, jadi saya berbicara ini sampai kepada dua dimensi saja, dimensi duniawi dan dimensi alam barzakh. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita sekalian, kita sama-sama menyimak firman-firman Allah Subhanahu wa taala tentang keputusasaan yang lebih dahsyat lagi, yaitu di kehidupan akhirat. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, ya Allah, dengannya ya Allah, dengan dua kalimat syahadat, ya, dengan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dengan kesaksian kami ya Allah, tiada Tuhan yang patut dan berhak disembah kecuali Dikau, ya Allah, yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, yang memiliki nama-nama yang maha indah, ya Allah. Kecuali Dikau, pencipta manusia, pencipta alam semesta, pencipta dunia dan akhirat, ya Allah. Engkau Tuhan kami. Kami puas dengan kedudukan-Mu, ya Allah. Kami bahagia dalam mengucapkannya. Jaga la ilaha illallah yang Engkau berikan kepada kami, ya Allah. Jaga keimanan kami, ya Allah, kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerasulan para nabi-nabi sebelum beliau. Karuniakanlah kami pengenalan terhadap mereka, ya Allah, agar supaya kami makin cinta kepada beliau. Semoga kami menjadi cinta kepada mereka semuanya, ya Allah. Semuanya merupakan pemberian-pemberian-Mu, hadiah-hadiah-Mu kepada sekalian umat manusia. Ya Allah, kesemuanya, ya Allah, dengan izin-Mu, ya Allah, mendorong kami makin kagum kepadamu, ya Allah, makin yakin terhadap kedermawanan-Mu, rahmat-Mu, dan kebijaksanaan-Mu. Ya Allah, Tuhan kami, pelihara negeri kami, ya Allah, pelihara anak cucu kami, pelihara warga kami, ya Allah, pelihara tetangga-tetangga kami, pelihara anak bangsa ini,
pelihara umat manusia ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang mencintai manusia-manusia ya Allah, yang Engkau berikan amanat kepada kami untuk mendekatkan diri kepada mereka, agar kami dapat membacakan ayat-ayat-Mu. Mudahkan kami ya Allah. Jangan Engkau wafatkan kami kecuali Engkau sudi menulis nama kami ya Allah. Mereka ini yang menyampaikan wahyu-Ku kepada sesama umat manusia sesuai seperti yang Tugariskan, dengan segala cinta dan kasih sayang seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.